Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bongkah. Terima kasih teman-teman support, like, comment, dan subscribe yang sudah mengklik dan menonton video saya. Nah teman-teman, pada kesempatan perawatan bonsai kelapa kali ini teman-teman, saya mengupdate nih teman-teman ya, bahan bonsai kelapa yang saya upload sekitar 9 bulan lalu teman-teman. Saat itu tentang semua jenis kelapa bisa dibonsai teman-teman ya. Dan memang semua jenis kelapa teman-teman bisa kita buat bonsai teman-teman ya. Hanya tergantung pada modifikasi kita teman-teman ataupun penyayatan teman-teman ya. Pada 9 bulan lalu teman-teman, ini bahan kelapa sayur ini sangat subur teman-teman ya, sangat besar, dan saya belum mengkerdilkannya teman-teman ya. Namun dalam perawatan teman-teman, ini daun ini teman-teman bisa lihat ini bunyinya teman-teman ya, terlebih dahulu. Terdengar bunyinya teman-teman ya, layu teman-teman ya, loyo bunyinya beda dengan ini teman-teman. Ini nyaring bunyinya teman-teman ya, berarti ini subur, dan ini sedang dalam masalah ketidaksuburan teman-teman ya. Dan ini pot media masih pot yang 9 bulan lalu teman-teman, hanya ini media tanam menyusut teman-teman ya, karena saya menggunakan media tanam yang lembut, ini menyusut dan turun ke bawah. Karena ini kita siasati teman-teman ya, karena kita mendapatkan ini pertumbuhannya kerdil tanpa disayat teman-teman ya. Ini belum saya lakukan secara ekstrim, saya masih ingin membesarkan bonggol nih teman-teman. Terlihat bonggolnya alhamdulillah besar. Ini bahan hampir baru saja berusia 2 tahun teman-teman ya, belum genap 2 tahun. Namun ini dalam perawatan kita menemukan tunas terbarunya ini kerdil tanpa kita sayat, terlalu disayat teman-teman ya. Nah, kita siasati teman-teman, ini bisa terjadi karena tidak subur karena berbagai faktor teman-teman ya. Awalnya bisa dari media tanam ataupun dari pertumbuhan batoknya teman-teman ya, karena ini tunas kelapa ini, bahan bonsai kelapa ini masih menggunakan batok aslinya teman-teman ya. Ini akan kita lihat batoknya teman-teman. Terlebih dahulu ini media tanam tidak saya bongkar, hanya saya potong ini teman ya, permukaannya agar lebih gampang kita mengeceknya teman ya. Ini bisa terjadi masalah kesuburan pada bahan bonsai kelapa ini bisa terjadi karena pembusukan isi batok teman-teman ya. Ini saya mencurigai ada pembusukan isi batok karena ini beberapa waktu lalu sempat retak teman-teman ya. Dan kita pantau aromanya teman-teman. Sepertinya ini aroma sudah sedikit mulai mengeluarkan aroma tak sedap teman-teman ya. Dan ini juga batok sudah dipernis. Bisa saja batok yang kita pernis ini bisa saja meracuni bahan bonsai kelapa kita teman-teman. Untuk itu kita cek batoknya teman-teman. Nah, sepertinya batok masih padat, namun karena saya curiga teman-teman, batok ini karena sudah menggunakan pernis, bisa saja bahan ini bonsai kelapa ini teracuni oleh zat-zat yang terkandung pada pernis ini teman-teman ya. Karena dia kena panas, kena hujan, otomatis dia luntur ke bawah teman-teman. Untuk itu saya ingin mengambil keputusan teman-teman untuk melepaskan batok ini agar pembusukan isi batok, jika terjadi pembusukan bahan ini bisa kita selamatkan teman-teman ya. Dan pada konten kemarin teman-teman ada rekan kita bertanya tentang media tanam yang saya gunakan. Seperti biasa teman-teman, saya hanya menggunakan tanah biasa, namun di dalam tanah tersebut saya campurkan sabut kelapa teman-teman ya, sabut kelapa yang sudah lapuk teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Ini bisa kita gunakan teman-teman ya, nah, seperti ini. Sabut kelapa yang lapuk ini bisa kita gunakan untuk media tanam teman-teman ya. Saya selalu mempermentasikan sabut kelapa untuk dibuat media tanam teman-teman ya. Karena saya melihat dari alam teman-teman, petani menanam pohon kelapa itu tidak ada yang langsung membuka habis sabutnya ini teman-teman ya. Minimal dia hanya membuka sedikit sabut di atas untuk peresapan air teman-teman. Oke teman-teman, ini saya akan mengambil keputusan untuk melepas batok ini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong pangkal batok ini teman-teman. Ini pangkal nutrisinya, kita potong saja teman-teman. Jika bisa kita buka segera teman-teman ya.
Bismillah. Kita buka pelan-pelan teman-teman. Ini teman-teman. Sepertinya. Ya teman-teman. Ini artinya prediksi saya benar teman-teman. Ini isi batok di dalam sudah terjadi pembusukan karena dia sudah terpapar sinar matahari secara langsung, dan ini pun karena sudah kita pernis teman-teman ya. Bahan pernis ini tidak bisa dipungkiri adalah bahan kimia teman-teman ya. Pernis ini bisa saja meracuni pertumbuhan bahan bonsai kelapa kita teman-teman. Kita lihat teman-teman ya, apakah benar ini busuk karena digoncang ada airnya teman-teman. Karena tidak mungkin isi batok kelapa ini yang sudah hampir berumur 2 tahun dia masih mengandung air teman-teman ya. Ini bisa jadi karena pembusukan teman-teman. Aromanya sudah tidak sedap teman-teman. Ini kita lihat teman-teman ya. Ini teman-teman. Gimana ini? Bisa teman-teman ya. Ini pembusukannya teman-teman. Jangan kak. Kayak terjadi ulat-ulat teman-teman ya. Ini ulat-ulat teman-teman. Nah inilah yang meracuni bahan bonsai kelapa kita teman-teman ya. Karena jika terjadi pembusukan di dalam isi batok tersebut, nutrisinya sudah busuk, sementara dia masih menyatu di sini mana pangkal pelepah ini, pangkal batok ini masih menyatu, otomatis dia 100% berpengaruh pada pertumbuhan bonsai kelapa ini. Namun beruntung stamina bonsai kelapa ini, bahan bonsai kelapa ini kuat teman-teman ya, sehingga dia tidak langsung mati teman-teman ya. Ini belum saya teman-teman, terlihat pertumbuhannya sangat mengecil teman-teman ya daripada ukuran yang telah ada. Itulah sebabnya saya mengambil keputusan. Ini sering terjadi pada bahan bonsai kelapa yang ekspos batok teman-teman ya. Sedangkan ini teman-teman tidak terlalu saya habiskan sabutnya pun masih bisa stres teman-teman ya. Apalagi kita dari dini langsung mengupas sabut kelapa tersebut hingga habis teman-teman, dan kita ekspos batoknya dengan bermacam gaya, itu 90% teman tidak akan berumur panjang teman ya. Oke teman, ini bisa kita sedikit saya teman-teman berhubung berhubung daun terbarunya sudah kerdil teman-teman, ini terpaksa kita mengikutinya teman-teman ya. Namun ini tidak usah terlalu ekstrem terlebih dahulu teman-teman. Mudah-mudahan di daun terbarunya bahan ini akan segera bisa tumbuh besar kembali teman-teman ya. Minimal kita menyuburkannya kembali dengan melepas batoknya teman-teman ya. Ini murni bukan kesalahan media tanam teman-teman ya, karena seluruh bahan bonsai kelapa saya menggunakan media tanamnya sabut ke kelapa, didominasi oleh sabut kelapa teman-teman. Seperti ini sabut kelapa saya lapukan dan saya campurkan dengan tanah biasa. Tanah biasa tersebut teman-teman bisa kita dapatkan di halaman rumah ataupun di kebun-kebun tanah-tanah yang kosong teman-teman. Namun saya tidak menggunakan sekam teman-teman ya, karena saya tidak pernah melihat petani pohon kelapa itu menanam pohon kelapa dengan sekam teman-teman ya. Kita cukup menggunakan tanah alami teman-teman ya, tanah yang ada di perkebunan, tanah yang ada di rumah ataupun bahkan di tepi-tepi parit teman-teman, kita bisa menggunakannya. Oke teman-teman, inilah kondisinya teman-teman. Kita selamatkan bahan bonsai kelapa ini. Semoga saja dia bisa bertumbuh subur kembali teman-teman ya. Namun jika dalam beberapa bulan pertumbuhannya tidak juga subur, ini bisa kita ganti media tanamnya teman-teman, karena ini media tanam belum pernah saya ganti. Ini hanya saya biarkan teman-teman, sudah hampir berumur 2 tahun media tanam ini belum pernah saya ganti teman-teman ya. Dan ini teman-teman, daun yang besar-besar ini teman-teman kita biarkan saja terlebih dahulu. Kita lihat teman-teman apakah ada kutu-kutu putih. Ini daun-daun rusak kering-kering seperti ini teman-teman adalah kutu putih teman-teman ya. Ini kutu putih teman-teman. Inilah yang kutu putih teman-teman ya. Apakah ini kutu putih teman-teman ya, diawali putih-putih seperti ini dan nanti lama-lama dia menguning teman-teman ya, seperti ini. Lama menguning, dan jika kita biarkan teman-teman ini akan mengering, menghitam teman-teman ya. Seperti daun kelapa yang sudah tua teman-teman, jika kita biarkan teman-teman ya. Ini teman-teman, ini ada juga kutu putih nih. Inilah perawatan bonsai kelapa teman-teman, kita harus selalu mengontrolnya.
Oke teman-teman, berhubung durasi ini akan saya tetap bersihkan teman-teman, dan kita nantikan apakah ban ini bisa kita selamatkan teman-teman, apakah dia masih bisa berumur panjang. Kita nantikan perkembangan update selanjutnya. Terima kasih yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Terima kasih pertanyaannya rekan kita Kang Prayogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.